warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah ya ibu-ibu, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kekurangan suatu apapun. Oh ya ibu-ibu, tadi kesini diantar sama siapa? Coba ibu Linda. Sama suami saya tadi, Bu. Oh, suaminya sudah pulang Bu ya, saudara? Sudah. Sudah. Nanti dijemput dah Bu. Enggak, pulang naik ojek, Bu. Makasih ya. Iya, Bu. Ya, ada jauh Bu ya rumahnya ya? Jauh. Dari Rumah Bayu ya? Ya, jauh. Oh iya. Kalau Ibu Bayu tadi diantar siapa Bu? Ojek, Bu. Oh, naik ojek juga ya? Karena kendaraan sini susah, Bu. Oh, susah. Nah, jadi naik ojek. Oh, naik ojek. Rumahnya agak jauh ya? Iya, jauh juga. Oke. Baiklah. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah Ibu Putri ya. Tadi Ibu Eminda kesininya naik ojek. Diantar suami ya. Kalau Ibu Ayu tadi naik ojek ya, karena agak jauh dari rumahnya dari Ibu Putri. Karena tadi Ibu habis keluar ya. Baiklah ibu-ibu, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pendidikan dan pengasuhan terhadap Anak. ya. Gimana Bu pengalamannya di rumah? Anak-anak ada yang rewel? Oh, banyak, Bu. Ya. Kenapa Bu? Musim corona seperti ini, Bu. Ngaku, Susah kita jajan ngomongnya. terus ya Bu ya? Oh iya, selalu nak jajan, Bu, uang melemah. Oh, nah Bu, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas Bu saat ini, yaitu tentang modul 2 sesi kedua, yaitu cermat, meminjam dan menabung. Mengapa sih kita harus cermat dan pada meminjam dan menabung? Yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan menabung. Apakah ibu-ibu di rumah sudah menabung? Sudah. Menabung di mana Bu? Menabung di sendiri lah, Bu. Di celengan Bu? Iya, di celengan. Akhir pekan di bawah enggak Bu? Oh, enggak, Bu. Itu sudah direncanakan untuk anak ke depan. Oh iya, untuk anak ke depan. Jadi celengannya Ya. jangan dibobol Bu ya. Ya. Ya, untuk simpanan Ibu Ayu gimana Bu? Ada celengan Bu di rumah? Di bank, Bu. Oh di bank. Ya, di bank ya. Banyak Bu tabungannya? Kalau banyak itu tidak, Bu. Kadang akhir bulan itu kan gajian, kadang tidak. Nah, akhir bulan itu melempeng. Kenapa Bu lempengnya? Baik ya. Lempeng Bu ya. Kalau Ibu Putri ya, Ibu Putri. Kamu Bu di celengan, cuma celengan celengan ayam. Celengan ayam. Celengan ayam nggak rusak. Oh iya, baik Bu. Nah, di sini kita akan mengapa sih kita harus menabung ya? Ada cerita tersusun. Semut hari ini cerah. Buat apa kalian malah bekerja keras? Kata si semut. Hai jangkrik, kami berjaga-jaga untuk musim hujan. Iya. Jangkrik tadi ya. Kemudian walau sedikit lama-lama menjadi Bukit. Sampai kapan? Kata semut tadi kan dikit-dikit semut tadi kan. Pasukan semut. Jadi semut tadi kan banyak kan, semut kan stop katanya kan. Ketika musim hujan tiba, semut aku lapar katanya. Kata jangkrik nih, boleh aku minta makanan? Dia tadi mengejek kan. Nah, kata si semut, jangkrik ini makanan untukmu. Terima kasih semut, aku janji akan rajin menabung makanan. Nah, tadi kan ditanya jangkrik kan cerita antara semut dan jangkrik kan, tadi kan si semut ini kan dia dikit-dikit mengumpulkan makanan. Kata si jangkrik, ngapa sih ngumpulin makanan dikit-dikit katanya tadi kan? Ya walaupun dikit, pada saat musim hujan tiba dikit lama-lama menjadi bukit. Seperti kita Bu ya, mengapa harus menabung? Tadi Ibu Ayu menabungnya di bank. Ibu Putri sama Ibu Eminda menabungnya di celengan rumah sendiri ya. Ya. Menabung sedikit-sedikit. Berapa kali tabung misalnya? 2.000 ya? Ya, ya. Sehari aja Bu 2.000. 2.000 dikalikan selama seminggu aja deh Bu. Berapa Bu? 2 dikali seminggu Bu. 2 dikali 7 Bu. Berapa Bu Putri? 14.000 ya. Nah, 1 minggu kita menyisihkan uang jajan sebenarnya 14.000. Kalikan aja Bu selama 2 bulan deh misalnya kan, 3 bulan deh, banyak kan. Ibu Ayu sudah rajin menabung di bank. Nah,
harus menabung? Bu Putri, kenapa Bu kita harus menabung, Bu? Kalau misalnya kita harus menabung itu kan pasti untuk simpanan nanti. Untuk simpanan nanti ya, supaya apa, Bu? Bisa kalau misalnya kita udah bisa ya untuk anak sendiri, untuk sekolah, terus untuk masa tua juga bisa. Masa tua, menabung, baik ya. Benar ya. Mengapa harus menabung? Yang pertama untuk berjaga-jaga. Seandainya kita kan nggak tahu ya di hari-hari berikutnya, misalnya kita kepepet, nggak punya uang, anak mau jajan, anak mau sekolah, kemudian kita mau membeli apa barang yang kebutuhan sehari-hari, kita masih punya uang simpanan ya, tapi kita harus cermat-cermat dalam menabung ya. Nah kemudian gimana sih seandainya nih kita menabung tetapi dalam kondisi mendesak, misalnya tabungan kita tidak cukup. Nah tabungan kita tidak cukup, misalnya kita kan nggak tahu, misalnya ada keluarga yang sakit nih ya, tapi diminta-minta jangan ya, tapi seandainya ada keluarga sakit, anak kita di rumah butuh ya. Nah suami bilang ya nggak ada uang misalnya kan, tapi keluarga kita tadi kita ingin membantu. Nah kita nggak punya stok uang misalnya, kita nggak punya tabungan misalnya kan, apa Bu solusinya? Apakah harus meminjam? Apakah harus mengutang, Bu? Bu Putri? Gimana, Bu? Kalau saran saya tuh ya kayaknya meminjam ya. Minjam ya? Iya, minjam mungkin ada koperasi simpan pinjam, Koperasi simpan pinjam ya. Baik, ini saran ya Bu ya. Nah di sini kan ada berbagai tempat meminjam ya. Benar kata Bu Putri tadi kan, ada koperasi simpan pinjam. Nah di sini ada tempat meminjam. Yang pertama yaitu saudara. Kita harus checklist Bu supaya kita tidak salah pada saat meminjam uang untuk kebutuhan yang mendesak dan mendadak di luar yang kita perkirakan ya. Jadi supaya kita enak pinjamnya, kita bisa mengembalikan uangnya juga kan. Nah yang pertama saudara terdekat. Nah kita harus tahu dulu prosesnya, cepat mudah ya pasti kan, karena keluarga kita sendiri. Nah perlu jaminan untuk keluarga kita tidak kan, keluarga kita tidak perlu jaminan kalau kita minjem uang. Kemudian ada batas maksimal pinjaman. Kalau keluarga ada nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada, terkecuali memang ada tertentu ya. Nah, kemudian ada bunganya nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kalau periode cara pengembalian bisa disesuaikan kan? Ya nanti sudah saya punya uang, saya langsung kembalikan, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua di rentenir. Rentenir ini termasuk bank keliling. Nah, prosesnya cepat atau mudah? Cepat. Nah, perlu jaminan nggak? Perlu tidak Bu ya? Tidak. Kecuali dalam jumlah banyak. Kalau sedikit, ya kalau sedikit itu tidak perlu jaminan. Tetapi iya. kalau berjuta-juta itu ya dong pasti perlu jaminan kan? Nah, kemudian ada batas maksimalnya tidak? Ada. Tidak sesuai, karena rentenir ya semakin banyak dia semakin untung. Iya. Nah bunganya nih per bulan Bu, bunganya tinggi ya, bunga di rentenir tinggi sekali. Misalnya uang 1 juta per bulannya bisa 100.000, 20.000 seperti itu kan. Nah kemudian periode cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau tidak? Tidak bisa disesuaikan karena dia ada ketentuannya. Sebulan di tanggal 1 misalnya harus bayar, berarti dia harus bayar. Jadi cermat-cermat kita harus memilih tempat meminjam jika suatu waktu kita memerlukan pinjaman ya. Kemudian kelompok simpan pinjam bisa PKK, kemudian arisan, kata Bu Putri tadi koperasi simpan pinjam, kemudian PKH dan lain-lainnya. Untuk prosesnya yaitu cepat, mudah ya. Nah, kemudian perlu jaminan, tidak perlu ada jaminan. Nah, yang kemudian ada batas maksimal ya. Ada batas. Nah, kemudian bunga tetap cenderung lebih rendah atau kadang tidak ada bunganya, tergantung orang yang minjami ya. Nah, kemudian periodenya bisa disesuaikan. Kalau itu ada uang ya langsung dibayar, tapi kalau tidak ada ya apa ya nanti yang bisa disesuaikan, artinya bisa diatur. Nah,
kemudian koperasi simpan pinjam. Prosesnya itu sangat rumit, biasanya butuh KK, KTP, kemudian dicek lokasi rumah, dicek rumahnya, penghasilannya berapa tiap bulan kan Bunga. Jadi susah, ribet nih. Kemudian perlu jaminan, perlu pasti dibutuhkan sertifikat rumah. Kalau ada yang sertifikat rumah kan, kalau nggak ada misalnya BPKB motor, sepeda, yang ada sepeda jaminan sebagai bahan jaminan ya. Nah kemudian ada batas maksimal ya, ada batasannya, tidak boleh melebihi berapa puluh juta biasanya kan. Nah kemudian bunganya itu cenderung lebih rendah. Nah kemudian periode atau cara kembaliannya sama, disesuaikan, tidak ada periodenya, disesuaikan sesuai dengan ketentuan. Kemudian bank pasar, bank pasar ya. Ini prosesnya sangat rumit, perlu jaminan, misalnya tanah, kemudian kendaraan bermotor dan lain-lain. Batas maksimalnya sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan, misalnya tanah berapa hektar misalnya kan, uang pinjaman juga bisa sesuaikan dengan harga tanah tadi. Kemudian ada batas maksimal pinjaman. Kemudian bunganya itu per bulan sangat tinggi karena dia menyesuaikan harga tanah tadi ya. Nah kemudian bunga total pengembaliannya tinggi Bu ya. Kemudian periode atau cara pengembaliannya itu bisa disesuaikan atau tidak? Tidak bisa disesuaikan karena dia harus disesuaikan dengan tanggalnya tadi. Misalnya tanggal 5 harus bayar, yang harus bayar, tidak ada toleransi ya. Nah sekarang sudah dijelaskan tadi Bu ya. Nah sekarang menurut ibu-ibu yang paling efektif nih tempat meminjam, apakah di keluarga, apakah di bank, apakah di rentenir, apakah di koperasi simpan pinjam tadi? Nah gimana ibu-ibu? Yang paling efektif Bu? Keluarga dari ya. Ya, jadi seandainya kita butuh pinjaman, usahakan kita lebih yang dekat dulu. Jangan langsung ke ada rentenir. Jangan kita berpikir mau minjem uang banyak misalnya kan. Ada rentenir ada, tapi tanpa memikirkan pengembaliannya tadi, tanpa memikirkan bunganya tiap bulan tadi. Jangan kita tergoda dengan uang yang dipinjamkan dengan jumlah yang banyak ya. Kan kita nggak tahu, Bu, boleh nggak saya minjem uang 10 juta misalnya? Rentenir suka ya nggak apa-apa, 10 juta juga kan katanya kan, pasti dia kan. Tapi kita mikir tiap bulannya modalnya berapa, pengembaliannya kan, bunganya berapa. Nah seperti itu Bu ya. Jadi tempat meminjam yang paling efektif yaitu keluarga. Ada yang ditanyakan Bu? Cukup ya? Masih semangat? Semangat Bu. Ayo Bu, kalau biar kita lebih semangat kita ice breaking dulu. Boleh berdiri sebentar? Boleh. Oke ya, kita bermain angin. Nah, kalau saya bilang angin berembus ke kanan, berarti badan kita goyang ke kanan. Kalau angin berembus ke kiri, kita ke Goyang ke kiri. Kalau angin berembus ke depan, badan kita ke depan. Kalau angin berembus ke belakang, badan kita ke depan. Kalau angin berembus ke depan, ke belakang, ke kanan, ke samping, badan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Ya Bu ya? Ya. Angin berembus ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Angin berembus ke kiri. Angin berembus ke belakang. Tangannya Bu. Angin berembus ke depan. Angin berembus ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Udah Bu? Udah. Boleh duduk kembali Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Oke, jadi tadi tempat meminjam yaitu yang efektif di tempat Keluarga. Berapa menit ya? Baiklah Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup kita sampaikan di sini. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang modul 3, yaitu tentang kesehatan gizi